Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya semua sahabat Muwardi, sobat Muwardi hari ini. Mohon maaf kita ada sedikit keterlambatan karena permasalahan teknis tadi, tapi alhamdulillah sudah beres. Kita akan mulai saja. Jadi dalam rangka sekarang ini ada yang dinamakan Hari Glaukoma Sedunia pada tanggal 8 sampai 14 Maret. Nah, pada masa ini kami dari Rumah Sakit Muwardi ingin membahas mengenai glaukoma itu sendiri dan kira-kira apa saja yang perlu kita ketahui tentang glaukoma itu. Apakah glaukoma itu berbahaya, kemudian apa saja penanganannya, dan kira-kira yang terbaru itu apa yang bisa kita berikan untuk pasien-pasien dengan kondisi glaukoma seperti itu. Mungkin sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Dr. Arya Pradipta, spesialis mata. Saya dari bagian mata, kepala subbagian glaukoma di Muwardi. Saya dari lulusan UGM tahun 2018 akhir. Kemudian hari ini saya juga bersama dengan Dr. Harja. Beliau sebagai kepala bagian mata dan beliau juga merupakan seorang yang subspesialisasi pernah mengambil glaukoma. Jadi beliau mengalami pernah belajar mendalami penyakit-penyakit glaukoma juga. Dan beliau ini dia merupakan lulus dari Fakultas Kedokteran Undip pada tahun 1987 dan juga lulus spesialis matanya dari UGM dari tahun 2000 dan telah menjalani pelatihan fellow glaukoma pada tahun 2004 di UGM juga. Kemudian beliau juga mendalami fellow vakoemulsifikasi di UGM pada tahun 2012 dan menjabat sebagai konsultan glaukoma pada tahun 2020. Beliau juga aktif mengikuti simposium dan workshop di dalam dan di luar negeri. Apa kabar Dr. Harja hari Alhamdulillah, ini? Alhamdulillah. Jadi Dr. Harja hari ini kita akan membahas mengenai glaukoma ya dokter ya. Mengenai sebenarnya kenapa glaukoma itu diperingati setiap tahunnya, selalu ada yang dinamakan World Glaucoma Week. Itu mengapa glaukoma ini selalu ingin kita tingkatkan kesadaran masyarakat terus-menerus. Jadi selalu ada alasannya di balik itu. Mungkin sebelumnya kita tanyakan dulu kepada Dr. Harja, kira-kira glaukoma itu apa, Dok? Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat Muwardi kita, Dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Muwardi semuanya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa menyelenggarakan ya acara live streaming dalam rangka memperingati World Glaucoma Week. Jadi Minggu Glaukoma Sedunia ini memang dalam seminggu ini kita akan melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah edukasi atau penyuluhan pada masyarakat lewat acara ini live streaming. Sebenarnya di samping saya sudah Dr. Arya Pradipta juga ahli glaukoma juga, karena beliau sudah fellow di Jakarta juga ya, yang menjabat sebagai subdivisi glaukoma. Tapi ya nanti kita mungkin sharing saja ya di sini, karena ini kan acara yang ya formal tapi lebih santai gitu, karena kita dalam rangka memperingati World Glaucoma Week gitu. Jadi memang saat ini kasus-kasus glaukoma itu mulai meningkat ya, ya mungkin salah satunya karena orang sudah mulai menyadari akan pentingnya penyakit ini. Kenapa? Karena seperti kita ketahui bahwa orang itu pastinya tidak mau buta itu. Jadi kalau begitu mendengar kata-kata buta pasti bingung dan susah cari informasi dan sebagainya. Nah ini yang membuat kenapa sekarang banyak orang yang kunjungan glaukoma juga meningkat, karena ingin tahu penyakitnya seperti apa. Karena apa? Karena penyebab kebutaan di dunia ya, di Indonesia dan di dunia, yang pertama itu katarak, dan kedua itu adalah glaukoma. Dan inilah yang membuat masyarakat menjadi takut ya. Wah nanti jangan-jangan glaukoma jadi menjadi buta. Kenapa? Karena memang dari segi prognosisnya ya, kalau katarak mungkin kalau dioperasi masih
hasilnya masih bisa melihat kembali ya, jadi masih bisa kembali ke normal. Tetapi kalau karena glaukoma itu biasanya nggak bisa kembali, artinya ya kerusakannya seperti itu ya, irreversible, nggak bisa kembali. Karena ini yang buat masyarakat jadi takut dan ingin tahu kenapa glaukoma itu sekarang banyak, dan ternyata memang juga sering kita temukan secara nggak sengaja juga. Nah, misalnya pada saat screening ada orang periksa kacamata atau orang sakit gula, ya, darah tinggi itu, ternyata setelah kita screening juga arahnya ada beberapa yang sudah arah ke glaukoma, sehingga tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti kasus glaukoma akan lebih meningkat lagi dan mungkin bisa melewati katarak tuh. Ya, karena memang kasusnya sangat sangat banyak saat ini, dan memang penyakit ini adalah kalau bahasa Indonesianya itu apa? Yaitu pencuri penglihatan. Nah, ini artinya apa? Artinya seseorang tuh kadang tidak sadar bahwa penglihatannya tuh semakin lama semakin memburuk. Tahu-tahu jadi glaukoma, terus jadi buta ya karena glaukoma. Nah, ini harus diwaspadai. Kalau orang katarak mungkin udah tahu duluan ya, ada tanda dan gejala. Tapi orang glaukoma kadang nggak ada gejala, tiba-tiba jadi kabur dan akhirnya buta. Ini yang berbahaya. Sehingga inilah yang membuat masyarakat menjadi ingin tahu tentang penyakit glaukoma itu apa dan sebagainya. Di sini kita pagi ini membahas tentang glaukoma, mulai dari keluhan, pemeriksaan dan penanganannya. Nah, nanti kita bersama-sama ya dengan Dr. Arya Pradipta, juga ahli juga glaukoma. Nanti kita sharing saja bagaimana penanganan glaukoma yang terkini ya. Jadi yang terkini. Jadi apa yang dilakukan di tempat lain, Jakarta itu kita juga sudah melakukan di sini. Nah, nanti kita bahas secara bersama-sama. Jadi kalau kita kembali lagi masalah glaukoma, jadi secara umum glaukoma itu penyakit pada saraf mata ya. Penyakit pada saraf mata. Jadi kalau lebih lebih detailnya itu terjadi neuropati degeneratif ya, atau yang lebih detail lagi ada perubahan di saraf optik ya, resca vasoglaukomatosa, dan menimbulkan gangguan atau penyempitan lapang pandang. Jadi nanti lapang pandang pasien menjadi semakin sempit, dan utamanya karena adanya tekanan bola mata yang tinggi biasanya. Walaupun tidak semua, tapi ada kaitannya dengan tekanan bola mata itu. Itu. Jadi yang kita perlu ketahui nanti adalah tentang perubahan pada saraf mata dan juga ada penyempitan lapang pandang, sehingga yang berbahaya. Kenapa? Karena keluhannya kalau sudah lanjut sekali, pasien bisa nabrak kanan kiri ya, seperti itu ya, yang kadang tidak kita sadari. Walaupun tekanannya masih baik, tapi ternyata setelah dilakukan pemeriksaan yang lebih lengkap yang sudah tersedia ya, sarananya di Rumah Sakit Muardi ini ya, itu saya kira sudah lengkap di sini. Disilahkan kalau mau datang di sini, itu nanti akan kita periksa secara lengkap semua perusahaan. Itu sebagai pengantar saya itu. Terima kasih ya Dr. Raharja, cukup lengkap sekali. Jadi memang ternyata glaukoma itu merupakan sebuah penyakit yang berbahaya karena dia bersifat irreversible atau tidak bisa dikembalikan kembali seperti normal. Jadi mungkin beda dengan katarak yang kita bisa operasi dan kemungkinan besar pasien bisa melihat lagi dengan cukup jelas. Pada kasus-kasus glaukoma, jika sudah terjadi kerusakan yang cukup parah, maka operasi pun itu tidak atau sulit untuk mengembalikan penglihatan untuk kembali normal lagi. Kita hanya bisa mencegah agar penglihatan yang sudah ada itu tidak bertambah parah. Oleh karena itu, pentingnya glaukoma untuk dideteksi dengan lebih awal, seperti itu. Mungkin untuk bertanya juga Dr. Raharjo, kira-kira glaukoma ini penyakitnya terjadi pada usia-usia berapa, dokter? Mungkin biar teman-teman juga bisa tahu ya, mungkin yang sudah rentang usia seperti itu, apakah sudah perlu untuk mungkin screening seperti itu, dokter? Kira-kira ya. Jadi sebetulnya kalau glaukoma itu pembagiannya kan ada 3 ya, yang secara umum ya, itu glaukoma kongenital, glaukoma primer, dan glaukoma sekunder. Kalau melihat di sini sebetulnya glaukoma itu bisa terjadi pada semua usia, bahkan pada bayi pun juga bisa terjadi glaukoma, namanya glaukoma kongenital. Jadi ini biasanya
artinya bagian depan dari pada mata ya, goniodyskinesis itu. Nah, itu yang harus kita cek juga dengan suatu alat sehingga nanti mendeteksi apakah dia glaukoma kongenital atau enggak. Jadi pada bayi itu sudah terjadi, pada anak juga terjadi, dan yang paling banyak itu yang jenis yang primer. Yang primer itu paling banyak sekali. Kenapa? Karena biasanya yang primer itu tanpa gejala atau harus minimal gejala sekali. Jadi itu yang primer bisa terbuka atau tertutup. Yang paling sering itu terbuka ya, pertemuan simplex ya, atau yang lebih di Indonesia yang menjadi ikon sifensuri penglihatan itu ya ini. Jadi tanpa gejala tiba-tiba buka. Dan yang ketiga ini saya glaukoma sekunder. Jadi glaukoma sekunder banyak sekali. Tapi yang paling banyak itu faktor lensa ya. Lensa ini berkaitan dengan orang tua yang kena katarak. Nah ini riskan terhadap glaukoma. Kenapa sekarang banyak orang tua ya, prevalensinya kan sudah tinggi sekarang, umur manusia dan 70, artinya dia kena katarak pasti dan berisiko terjadi glaukoma. Itu juga sering kita dapatkan. Kemudian juga faktor trauma ya, trauma di bagian mata ya. Atau penyakit sistemik yang lain, misalnya sekarang banyak diabetes mellitus, hipertensi, juga faktor risiko terjadi glaukoma. Samping ada beberapa jenis lain, tapi itu sangat sedikit sekali. Dan kalau kita lihat prevalensi ya, di glaukoma itu sekitar angka kebutaan di Indonesia itu sekitar 1,5 sampai 2%. Dan glaukoma sekitar 0,2% daripada kebutaan itu. Dengan katarak 0,7%. Artinya ini juga banyak sekali kasus-kasus glaukoma yang kita pelajari ya, supaya tidak terjadi komplikasi lebih lanjut. Biasanya kalau pasien lebih awal ya, lebih awal untuk datang, lebih awal untuk kita deteksi, biasanya prognosisnya lebih baik daripada yang terlambat. Biasanya seperti itu. Ya, terima kasih Dokter Harjo. Jadi penyakit glaukoma ini bisa terjadi pada setiap usia sebetulnya ya. Mungkin memang yang paling sering tadi sepertinya yang sudah usia tua dokter ya, yang paling sering ya, yang glaukoma jenis primer sudut terbuka itu yang mungkin paling sering. Kemudian bisa juga ada yang sudut tertutup. Nah, itu yang biasanya disertai dengan rasa nyeri yang hebat. Jadi pada salah satu mata seperti itu yang harus diwaspadai. Apakah dia mungkin terjadi glaukoma yang jenisnya akut ya. Kemudian anak-anak tadi juga bisa terjadi, misalnya pada anak yang baru lahir matanya tampak besar sekali seperti itu, kedua mata, dan mungkin tekanannya saat kita pegang coba matanya kok agak keras seperti itu, mungkin bisa ya kita curigai untuk glaukoma dokter, dan sebaiknya mungkin diperiksakan saja. Dan glaukoma itu sendiri sebetulnya memerlukan banyak hal ya yang perlu kita lakukan pemeriksaan agar untuk mendeteksi diagnosisnya dengan tepat seperti itu. Mungkin kira-kira di Muardi ini sudah ada apa saja dokter yang alat untuk deteksi glaukoma dok? Ya, jadi kalau pasien glaukoma itu kan harus kita periksa secara lengkap ya, secara lengkap. Mulai dari pertama kita anamnesis ya, kita tanyakan keluhan dan sebagainya ya, dari penyakit lain tertentu dan sebagainya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan khusus atau pengkajian penglihatan. Biasanya orang-orang dengan glaukoma dengan mata kabur itu biasanya tidak bisa dikoreksi dengan kacamata karena dia bukan karena refraksi, sehingga dikoreksi tetap tidak bisa. Biasanya mereka mengeluhkan sering ganti kacamata yang tidak pernah cocok. Ini itu keluhan yang sering pada orang yang pakai kacamata. Semua orang pakai kacamata memang risiko terjadi glaukoma. Ya, setelah visus kita lakukan pemeriksaan segmen anterior ya dengan tuslen, dan pemeriksaan tekanan bola mata ya. Ada bola mata di sini kita ada kontaktometri ya, dan shock ya, atau aplanasi. Ada 3 alat yang bisa kita lakukan di Muardi: shock, aplanasi, dan non kontaktometri. Dan mungkin saat ini yang lebih nyaman ya non kontaktometri. Kenapa? Karena kita kontak dengan mata sehingga lebih nyaman dan tidak menggunakan
iritasi atau iritasi. Dan setelah itu kita bisa melakukan pemeriksaan tamoskopi, kan? Kita lihat fokusnya bagaimana keadaan papila necropitus. Itu bisa lebih jelas. Kenapa? Karena kita bisa melihat langsung daripada kondisi saraf optik. Setelah itu pemeriksaan yang lebih lengkap lagi, dan melihat jenisnya kita periksa duodeskopi, ya. Melihat apakah jenisnya itu yang tertutup atau terbuka. Kenapa? Karena kalau tertutup sangat berisiko terjadinya keadaan akut, ya. Kalau akut tadi sudah disebutkan Dr. Sidik itu keadaan akut, biasanya pada kasus yang tertutup, ini jadi mata yang tertutup. Dan setelah itu yang tidak kalah penting yaitu pemeriksaan perimetri atau lapangan pandang. Di sini kita juga punya alat untuk memastikan apakah lapangan pandang seseorang itu terjadi penyempitan pada. Jadi kita periksa itu. Dan yang terakhir adalah sekarang kita punya alat namanya OCT. OCT itu optical coherent tomography. Jadi istilahnya kalau orang awam ya CT scan pada mata, gitu ya. Jadi matanya di CT scan sarafnya, kita bisa melihat dengan jelas, nanti ada hasil fotonya bagaimana kondisi diskus septicus atau saraf optiknya, ya. Kalau pada glaukoma khas sekali itu, dan keadaan pada glaukoma itu mungkin tidak sama dengan penyakit lain, artinya sangat-sangat khas, ya, spesifik. Kita dapatkan bahwa itu suatu glaukoma. Di samping itu alat itu juga bisa untuk memperkirakan progresivitas daripada glaukoma yang oleh secara rutin, ya. Jadi nanti kita bisa memastikan apakah glaukomanya berlangsung baik atau tambah jelek. Itu saya kira bisa yang dimengerti, ya. Ya. Terima kasih Dr. Harjo pemaparannya. Jadi lengkap sekali, ya, sudah di Muardi ini. Insya Allah sobat-sobat Muardi tidak usah khawatir, datang saja ke Muardi untuk pemeriksaan glaukoma. Kita ada alat-alat yang sudah cukup lengkap, jadi bisa memastikan, ya, untuk para sobat Muardi menderita glaukoma atau tidak, atau bagaimana kondisi glaukomanya, apakah membaik atau bagaimana. Insya Allah kita di sini sudah lengkap, sehingga tidak usah khawatir, ya, untuk pemeriksaan glaukomanya di sini. Oke, kemudian mungkin kita masuk ke pertanyaan dulu, ya. Ada beberapa pertanyaan ini. Mungkin yang pertama kita coba dari Ririsa menanyakan, dokter, apakah floaters bisa menyebabkan glaukoma dan kebutaan? Kemudian apakah floaters itu berbahaya? Apakah dia bisa hilang dengan sendirinya? Terima kasih dokter. Mungkin bisa coba dokter ada komen tentang ini, dok. Ya, floater itu kan kekeruan, ya, ukuran di dalam badan kaca, ya, sehingga orang sepertinya melihat ada bayangan yang bergerak-gerak seperti itu. Ini biasanya bayangan di uvea, ya, atau di retina juga bisa. Tapi yang jelas ini kemungkinan kecil atau mungkin tidak berkaitan dengan glaukoma, karena biasanya orang-orang floater itu punya penyakit pada uvea, misalnya vitis, posterior, ataupun keluhan di penyakit di bagian lain, di bagian gigi atau bagian apa, atau mungkin di retina, mungkin ada retina yang lepas, ada robekan, ya. Nah, kalau glaukomanya mungkin tidak begitu berkaitan, ya. Nah, masalah kebutaan bisa saja kalau floaternya itu penuh, ya, sampai ke 4, ya, itu mungkin penuh sekali, ya, sekali sampai kekeruannya menghalangi penglihatan. Tapi kebutaannya bukan karena glaukoma, karena kekeruan di media refraktor, terutama di badan kaca, sehingga dia tidak bisa melihat. Penanganan juga berbeda. Jadi penanganan daripada penyebab floater itu sendiri ditangani, jadi bukan berkaitan dengan glaukomanya. Mungkin ada tambahan sedikit. Ya, terima kasih dokter. Jadi ya mungkin seperti yang dipaparkan Dr. Harjo, pada intinya tetap harus melihat dulu penyebabnya apa, ya dok, ya. Jadi floaters itu bisa mungkin dari sepengetahuan saya juga dari yang mulai ringan sekali hanya karena faktor penuaan sampai pada mungkin yang lebih serius pada permasalahan di retina dan lain-lainnya. Nah, memang idealnya jika memang ada floaters yang mungkin semakin parah atau tidak pernah sembuh, nah itu sebaiknya diperiksakan terlebih dahulu. Ya, karena penyebab-penyebab lainnya itu tadi ada bermacam-macam.
Cuman memang yang lebih sering jika sudah usianya cukup tua, biasanya dia hanya proses penuaan. Tapi untuk memastikan apakah dia aman atau tidak, sebaiknya jika ada floaters kita periksakan terlebih dahulu ke dokter mata. Mungkin begitu ya dokter ya. Nanti penanganannya pun akan sesuai dengan penyakitnya. Jika memang dia hanya ringan saja, kadang bisa hilang dengan sendirinya. Tapi jika tidak, mungkin perlu penanganan lebih lanjut. Mungkin seperti itu dari kami. Apakah ada pertanyaan lainnya dari sahabat-sahabat Sobat Muardi? Oke, kemudian ada pertanyaan dari Wirawan. Ini pertanyaannya agak keluar topik ya. Beliau menanyakan bagaimana menjaga kesehatan mata saat pandemi. Menanyakan bukankah salah satu media penularan COVID adalah mata. Oke, mungkin gitu dokter. Ada komentar mengenai ini dok. Jadi menjaga kesehatan mata di saat pandemi. Mungkin ini lebih ya menjaga itu ya. Lebih ke online mungkin juga melihat dan tidak terlalu lama di depan komputer, mungkin seperti itu dokter. Ya itu kan memang hendaknya kalau berkaitan dengan penularan COVID memang ada laporan, tapi ini belum dirilis ya apakah penularan COVID itu bisa lewat mata apa enggak. Karena ya memang juga droplet kan masuk ke dalam mata, tapi juga belum merupakan tanda yang spesifik untuk COVID ya. Masih rancu sekali. Jadi sementara ini ya penularannya tetap droplet lewat saluran nafas dan sebagainya, itu bukan lewat mata. Jadi itu menurut saya. Oke, terima kasih dokter. Jadi sepengetahuan saya juga memang saat ini untuk penularan COVID melalui mata datanya masih sangat sedikit ya dok ya. Jadi belum ada penelitian yang menyatakan bahwa benar-benar berbahaya merupakan dari mata itu bisa menular COVID terhadap satu sama lain. Memang kita sudah mulai mengurangi tindakan-tindakan yang menimbulkan aerosol di mata memang. Tapi sampai saat ini belum ada data yang kuat sekali untuk menyatakan bahwa penularan COVID itu melalui mata. Jadi kita masih harus berpikir bahwa yang paling utama adalah dari pernafasan atau dari respirasi seperti itu. Oleh karena itu tetap menggunakan masker itu adalah salah satu penanganan yang paling baik ya untuk penularan COVID. Kemudian untuk menjaga kesehatan mata di saat pandemi mungkin saya coba menambahkan dokter. Mungkin ini maksudnya jika terlalu lama ya di depan layar, mungkin seperti saat ini kita work from home, ada sekolah juga dari online, itu minimal kita itu harus bisa balancing, menyeimbangkan ya kegiatan di depan layar dalam jarak dekat. Yang salah satu caranya itu dengan rule of 20 atau peraturan 20 yang kita sebut. Jadi setiap 20 menit sebaiknya kita bisa beristirahat selama 20 detik. Nah kemudian melihat jaraknya jangan dekat-dekat tapi jarak yang jauh sekitar 20 kaki atau kalau di sistem meter 6 meter ya. Jadi kita bisa setiap 20 menit mungkin ingat-ingat istirahat, lihat yang jauh-jauh 6 meter, keluar jendela atau ujung ruangan itu selama 20 detik saja. Kemudian boleh dilakukan aktivitasnya lagi. Minimal seperti itu jika kita tidak bisa berhenti berkegiatan ya. Jadi tiap 20 menit. Kalau bisa berhenti melakukan hal yang lain itu lebih bagus. Nah, untuk menjaga penggunaan obat yang lain mungkin bisa dengan obat tetes-tetes artificial air mata gitu ya. Untuk artificial tears itu bisa digunakan untuk mata yang mulai pedes istilahnya jika terlalu lama di depan layar. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ingin menanyakan jika periksa ke Muardi tanggal 12 Maret hari Jumat, apakah poliklinik tetap buka? Karena di kalender liburnya cuti bersama. Terima kasih. Oh iya, kira-kira bagaimana dok? Belum cek juga. Ya, sampai saat ini kita belum ada pemberitahuan tanggal 12 itu cuti bersama. Jadi ya dipersilakan aja kalau tanggal 12 saya kira masih buka ya polikliniknya. Jadi belum ada pemberitahuan kalau tanggal 12 itu ada cuti. Yang jelas tanggal 11 yang libur ya, tanggal merah itu. Silakan kalau mau. Atau mungkin lebih bisa menghubungi dulu sebelum di sini ya, memastikan apakah buka apa enggak. Tapi sejauh ini belum ada pemberitahuan kalau itu cuti, jadi tetap buka. Oke. Ya, jadi monggo silahkan datang saja. Sampai saat ini belum ada pemberitahuan ya, tapi yang pasti yang tanggal 11-nya yang libur ya. Oke. Kemudian berikutnya, apakah glaukoma ada faktor keturunan dan bisa dideteksi dari anak-anak? Ya. Jadi kan ada beberapa faktor predisposisi ya terjadi glaukoma. Salah satunya adalah faktor genetik ya, keturunan. Jadi memang pada
terutama yang jenis glaukoma primer ya. Glaukoma primer itu biasanya ada faktor keturunan, jadi dari anggota keluarga ya bisa diturunkan. Misalnya orang tuanya sakit glaukoma, kemungkinannya anak juga bisa terjadi walaupun tidak semuanya. Sehingga kita yang menyarankan pada anak yang orang tuanya glaukoma tetap diperiksakan ya, terutama pada usia dewasa ya, berarti sudah menginjak umur 30-40 itu saya kira terus diperiksakan di laboratorium screening apakah ada faktor keturunan itu. Biasanya seperti itu. Jadi ada beberapa jenis glaukoma yang ada faktor keturunan. Jadi mungkin kalau misalnya keluarganya sudah pernah punya glaukoma harus lebih waspada ya dok ya. Jadi misalnya ayahnya atau siapa kakeknya dia ada glaukoma, mungkin ya pada pasien itu orang itu harus lebih waspada mungkin ya dok ya. Lebih awal untuk screeningnya mungkin seperti itu. Ya, jadi memang glaukoma ada yang data-data menyatakan bisa terkait genetik, cuman memang tidak 100%, tapi memang dikatakan yang punya risiko, yang punya riwayat keluarga ada glaukoma itu memang lebih berisiko ya untuk terjadi glaukoma. Jadi sebaiknya deteksi lebih awal. Oke. Apakah sementara belum ada pertanyaan lagi ya saat ini? Oke, jadi mungkin melanjut ke tentang glaukoma ini dulu sambil menunggu ada pertanyaan lagi. Jadi setelah kita tahu glaukoma itu sebenarnya penyakit yang berbahaya, dia bisa menyebabkan kebutaan seperti itu. Kira-kira mungkin obatnya itu apa dok sebetulnya untuk penyakit glaukoma ini? Apa yang bisa kita usahakan terlebih dahulu, kemudian nanti seperti apa mungkin dokter? Ya. Jadi untuk penanganan glaukoma ini memang tujuannya adalah paling tidak mempertahankan keadaan yang sudah ada. Jadi kadang pasien harus tahu bahwa tujuan pengobatan itu bukan untuk menyembuhkan atau mengembalikan penglihatan, bukan. Karena penglihatan sudah terganggu ya sudah seperti itu, tidak bisa digunakan lagi. Hanya saja kita bisa mempertahankan keadaan yang sudah ada itu. Ada beberapa prinsip dari pengobatan glaukoma. Yang pertama adalah menurunkan produksi monopos, jadi produksinya kita turunkan. Yang kedua adalah melancarkan outflow atau buangannya. Ini dua hal ini yang harus seimbang. Kalau memang yang produksinya meningkat ya kita kurangi. Kalau outflow-nya terhambat ya, pengeluaran posnya terhambat, cairan dalam masa terhambat ya kita tangani. Ada beberapa hal yang perlu diketahui penanganan glaukoma. Yang pertama mulai dengan obat-obatan, ya kan? Obat-obatan dulu tergantung jenisnya, glaukoma apa kita obati dulu. Nah kalau dengan pengobatan tidak efektif ya, tidak berefek ya, mungkin bisa kita coba dengan laser ya, tergantung apa jenisnya. Mungkin kalau ditutup ya hidrotomi laser, kalau terbuka ya trabekulektomi laser dan sebagainya. Itu yang paling ringan dulu. Setelah itu tidak berefek, tidak respon, baru kita lakukan operasi. Nah operasi macam-macam ya, tergantung jenis glaukomanya, tergantung juga keadaannya. Jadi kita bisa memilih operasi apa yang kita lakukan. Nah, operasi yang dulu kita lakukan, misalnya ada glaukoma yang primer ditutup mungkin iridektomi ya. Jadi kita lakukan memberikan lubang pada irisnya supaya outflow-nya jadi lancar ke depan. Kalau itu terbuka biasanya trabekulektomi ya, itu yang sering kita lakukan. Nah sekarang ada yang terbaru yang mungkin baru saja, yaitu ada operasi yang disebut PJJ ya. PJJ itu glaukoma drainase device. Jadi artinya prinsipnya itu mengeluarkan cairan aqueous ya dari bilik mata depan keluar dengan tube ya, dengan selang. Nah, dan ini sebetulnya dulu tuh sudah banyak yang melakukan, tetapi masalahnya dulu terkendala biaya ya kan. Dulu waktu itu kan tube atau implan ya, implan ini kan mahal ya, mahal sekali. Sekali operasi bisa sampai 15 juta. Nah, sekarang ada produksi Indonesia sendiri ya. Indonesia sudah bisa memproduksi implan sendiri, disebut PGI ya, Pirna Glaukoma Implan. Yang buat adalah Dr. Firna, spesialis mata konsultan dari RSCM ya. Ini juga sangat luar
biasa. Karena apa? Karena dari nilai harga sangat murah sekali, tapi apa tuh berefek sekali, artinya hasilnya bagus, tidak kalah dengan yang dari luar. Dan lebih penting lagi, operasi BGD-PG ini bisa di-cover oleh BPJS. Nah ini sangat membantu sekali. Nanti orang nggak usah takut, nggak usah takut biaya dan nggak usah jauh-jauh. Mungkin bisa kita lakukan di rumah sakit Muardi. Dengan operasi ini yang lain terbaru, mungkin dokter Arya sudah sering melakukan operasi BGD-PG ini ya, dengan implan cuk. Mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang bagaimana operasi itu supaya masyarakat jadi tahu bagaimana yang harus dipersiapkan dan sebagainya. Ya, terima kasih dokter. Jadi memang ini ya, glaukoma itu seperti yang disebutkan tadi merupakan sebuah penyakit yang berbahaya dan pengobatannya memang kita sesuaikan dengan derajat penyakitnya itu sendiri. Ya pada kasus-kasus yang ringan seperti dokter yang disampaikan tadi, awalnya kita cukup menggunakan obat-obatan seperti obat tetes bisa, kemudian kadang kita menggunakan lebih dari satu tetes seperti itu. Kadang juga bisa kita gunakan laser untuk pengobatannya. Nah, kemudian jika itu tidak bisa, kita masuk ke operasi. Tadi juga beliau sudah sebutkan operasi bermacam-macam. Awalnya seperti trabekulektomi, seperti itu, dan ada banyak metodenya masing-masing. Kemudian mungkin yang terbaru ada implan glaukoma. Ini saya coba tunjukkan gambarnya ya dok ya. Ya. Ini mungkin bisa terlihat di belakang saya, itu ada contoh gambar implan glaukoma. Jadi alat ini sebetulnya fungsi utamanya adalah, jadi glaukoma itu kan tekanan mata yang tinggi pada umumnya kasusnya, sehingga kita perlu membuat saluran pembuangan dari dalam mata untuk keluar. Tapi yang di luar ini juga masih dilapisi oleh selaput mata. Nah, salah satunya kita bisa gunakan alat ini yang diciptakan oleh dokter dari Indonesia sendiri, Dr. Firna. Nah, itu fungsinya adalah selang nanti ini akan disambungkan dari mata ya, bilik mata depan kemudian ke selaput mata di bawah selaput mata kita. Nah, itu nanti ada cairan yang dialirkan dari situ. Jadi bayangannya seperti orang glaukoma itu terdapat permasalahan di saringan mata itu ya. Jadi mata kita ada saringannya untuk membuang dan untuk menyeimbangkan tekanan seperti itu. Nah, pada orang glaukoma pada umumnya terjadi permasalahan di situ. Nah, kemudian kita bikin saluran ini untuk mengganti saringan yang bermasalah itu tadi. Pada umumnya seperti itu. Nah, untuk operasinya ini sendiri memang tidak nyeri ya. Jadi bisa kita pasti akan lakukan pembiusan sebelumnya sehingga pasien tidak merasakan nyeri pada saat dilakukan operasi. Oke, pada umumnya untuk keamanan biasanya kita gunakan bius yang umum atau pasien nanti akan tidur saat dilakukan operasi. Ya, pada pasca operasi biasanya kita beritahu ke pasien untuk tidak terlalu banyak aktivitas terlebih dahulu, kemudian menggunakan obat-obatnya secara rutin seperti itu, dan paling sering pasca operasi akan merasa mengganjal dan itu wajar karena memang habis operasi ada matanya setelah kita lakukan itu ya, seperti ada jahitan di situ, dan ini semuanya pasti akan merasa mengganjal saja tapi tidak nyeri gitu. Jadi merupakan sebuah prosedur yang aman, dan selama ini alhamdulillah tekanan mata pasien bisa terkontrol ya dengan menggunakan alat ini, dan ini merupakan sebuah pilihan lain yang keunggulan lain yang kita miliki, sehingga alhamdulillah pasien-pasien glaukoma di Muardi bisa kami tangani dengan alat ini ya. Jadi merupakan sebuah kelebihan lain yang mungkin belum tentu daerah lain ada yang memiliki seperti itu. Jadi saya rasa untuk penanganan glaukoma ini sebuah hal yang patut kita syukuri ya dok ya. Jadi hal yang alat yang murah dan mungkin sudah ada produksinya di Indonesia dan bisa kita gunakan, sehingga tidak perlu menunggu untuk misalnya impor terlebih dahulu dan sebagainya. Oke, mungkin itu merupakan kelebihannya ya alat ini. Oke, kemudian ada pertanyaan ya di Facebook. Oke, kita lihat dulu. Oke, dari Prita Mama
Dok, apa saja penyakit yang bisa menimbulkan kebutaan selain glaukoma? Oke, jadi ini mungkin agak ke bahas yang lain, dokter mungkin bisa secara singkat. Ya, jadi kalau kita lihat presentasinya itu kan tadi yang pertama adalah katarak ya. Jadi katarak itu penyebab utama ya, kemudian glaukoma, kemudian yang selanjutnya mungkin penyakit-penyakit infeksi ya kan, infeksi di kornea dan sebagainya, itu bisa menimbulkan leukoma ya, jadi glaukoma, jadi kebutaan. Penyakit retina juga ya. Sekarang banyak sekali penyakit retina akibat diabetes mellitus ya. Diabetes sudah lama dan berat, menimbulkan jaring proliferatif, itu bisa menimbulkan glaukoma juga. Sampai penyakit-penyakit lain ya, saya kira masih banyak. Yang jelas seluruh penyakit yang menimbulkan gangguan pada media refrakta dan saraf optik atau di retina biasanya menimbulkan kebutaan. Tapi kita di sini memang fokus di glaukoma karena ini fokus kita untuk menangani glaukoma yang ranking kedua penyebab kebutaan supaya tidak bertambah. Walaupun tidak menyampingkan penyakit lain yang menyebabkan glaukoma, tetap kebutaan tetap kita tangani juga. Baik, jadi mungkin seperti itu ya tentang glaukoma. Dan tadi sebenarnya juga sudah disebutkan Dokter Arjo penyakit lain yang suka membuat glaukoma seperti diabetes dan hipertensi lain-lain itu mungkin kolesterol tinggi juga perlu diperhatikan ya. Jadi untuk para penderita penyakit seperti itu mungkin juga harus lebih awas mengenai kondisi matanya. Oke, yang kedua oleh Elvani Oksa, izin bertanya apakah ada tindakan khusus jika terjadi glaukoma pada kehamilan? Pilihan persalinan, normal atau operasi pada pasien dengan glaukoma atau riwayat glaukoma seperti apa dokter? Terima kasih. Oke, jadi ini menanyakan apakah ada tindakan khusus jika terjadi glaukoma pada kehamilan. Jadi mungkin glaukomanya baru muncul saat hamil mungkin ini kalau dari pertanyaannya ya. Atau mungkin bisa dijelaskan juga dokter. Oke. Jadi mungkin biasanya ini begini, pasien-pasien dengan kacamata myop yang tinggi atau dengan glaukoma apakah boleh melakukan persalinan normal apa enggak, itu biasanya kan pertanyaannya seperti itu. Apakah harus operasi dan sebagainya. Sejauh ini belum ada indikasi kalau misalnya penyakit glaukoma itu harus dioperasi, tidak juga. Jadi dipersilakan melakukan persalinan normal karena itu bukan kontraindikasi daripada persalinan. Saya kira kalau itu yang ditanyakan ya itu tadi nggak ada kontraindikasi untuk persalinan yang operasi. Jadi persalinan normal masih diperbolehkan. Nggak ada laporan data apakah glaukoma itu bisa berat akibat persalinan, belum ada. Ya. Jadi memang masih boleh ya pasien dengan glaukoma persalinan normal saja, tidak masalah. Namun mungkin memang jika dari awalnya yang sudah ada kelainan lain mungkin dok ya yang lebih kita awasi ya. Tapi untuk glaukoma saja sepertinya tidak masalah untuk lahir normal maupun ini ya. Ya, tapi yang berkaitan dengan ini biasanya orang-orang dengan kacamata yang tinggi, myop tinggi. Nah, ini apakah harus operasi apa normal? Nah, menurut saya sejauh retinanya nggak masalah ya boleh saja. Melakukan persalinan normal boleh, tidak harus operasi. Kecuali dia ada risiko ya kan. Nanti jadi ablasi karena myopnya tinggi sekali dan ada risiko. Setelah kita lakukan pemeriksaan ternyata dia berisiko, ya memang kita sarankan untuk operasi. Tapi sejauh ini kok masih boleh ya, boleh untuk persalinan normal, saya kira begitu ya. Ya, jadi jika mungkin Sobat Muardi ada yang hamil, mungkin punya riwayat kacamata minus tinggi, mungkin bisa diperiksa terlebih dahulu ya. Sebelum memutuskan itu. Oke. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Oke ya. Ya, tidak ada pertanyaan sejauh ini. Ya, mungkin itu tadi ya. Jadi glaukoma ini masih merupakan permasalahan sebetulnya. Jadi walaupun kita sekarang sudah termasuk cukup maju ya, tahun 2020, 2021, namun glaukoma ini masih merupakan permasalahan. Terutama di Indonesia juga yang kita masih negara berkembang, sehingga glaukoma ini masih merupakan salah satu penyebab kebutaan ya di Indonesia yang cukup besar seperti itu. Nah, jadi kita sebenarnya perlu ini untuk melakukan screening atau ya intinya untuk periksa gitu ya. Kalau dari yang
kami ketahui memang sebaiknya usia 40 tahun ke atas itu baiknya cek mata saja walaupun tidak ada keluhan, mungkin tiap 2 tahun sekali seperti itu. Oke. Kemudian jika ada riwayat glaukoma keluarganya, mungkin sebaiknya cek setiap 1 tahun sekali. Intinya kita untuk mendeteksi glaukoma lebih dini. Karena jika memang sudah terlanjur rusak ya dok ya, sudah banyak yang rusak, saraf mata itu tidak bisa dikembalikan lagi. Sampai saat ini kita belum ada teknologinya mengembalikan saraf mata yang sudah mati ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan dari Syafahani menanyakan, dok, semenjak pakai kacamata kadang saya melihat ada kilatan-kilatan cahaya di sudut mata sekitar 2 detik. Apakah itu termasuk tanda-tanda glaukoma atau gangguan yang lain? Terima kasih dokter. Monggo dok, mungkin bisa diberikan. Ya, jadi kalau ini kemungkinan kacamatanya tebal ya, di kacamatanya minusnya tebal. Ini biasanya berkaitan dengan kelainan di retina. Jadi kalau kacamata tebal, miopnya tinggi, biasanya risiko terjadinya ablasi. Jadi retinanya itu lepas. Nah ini kalau sudah ada kilatan-kilatan cahaya, saya sarankan segera diperiksakan matanya ya, terutama ke ahli retina. Nanti sama di UCT dan sebagainya itu nanti periksa lengkap. Apakah ada risiko untuk jadi ablasi? Khawatirnya nanti kalau sudah ada kelihatan cahaya, terus kemudian lihat ada seperti tirai, itu sudah ablasi. Jadi saya sarankan, ini bukan glaukoma, tapi saya sarankan kalau sudah ada keluhan seperti ini, seyogyanya periksa matanya, terutama di bagian retina. Ini saya kira katanya dengan retina, bukan glaukoma. Saya kira begitu ya. Baik, jadi terjawab pertanyaannya ya, kira-kira kemungkinan besar nih gangguan yang lain ya, selain glaukoma. Jadi ya sebaiknya kita anjurkan untuk dilakukan pemeriksaan ya. Ya. Dan seperti itu. Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Belum ada. Mungkin saya juga izin share gambar lagi dalam rangka glaukoma ya. Jadi memang glaukoma ini minggu ini kita 7 Maret sampai 13 Maret ini kita peringati Glaukoma Day, Hari Glaukoma Sedunia. Ya karena memang glaukoma itu ya berbahaya ya untuk penglihatan kita, sekali lagi tidak bisa dikembalikan, beda dengan katarak mungkin yang setelah operasi kita bisa melihat lagi. Nah kan kalau glaukoma sudah tidak bisa dikembalikan lagi penglihatannya, jadi kita hanya mencegah agar tidak bertambah parah ya, seperti itu. Memang untuk pengobatan glaukoma ya sampai saat ini mungkin ada penelitian-penelitian mengenai mungkin salah punca dan lain-lain ya dok ya, itu baru ya istilahnya tahap-tahap awal, jadi kita belum tahu apakah itu nanti berhasil atau tidak. Tapi memang kedepannya ada harapan yang kita ini ya berharap semoga bisa menjadi penyembuh glaukoma seperti itu. Ya, selain itu, yang lainnya memang hanya fokus terhadap penanganan untuk pencegahan agar penglihatannya tidak tambah jelek, mungkin seperti itu. Ya, kami persilakan juga kepada sobat-sobat Muardi yang lain jika ada pertanyaannya. Monggo, tidak usah khawatir, kita akan berusaha menjawab. Mbak, slide saya Mbak Mary. Mbak Mary, slide saya coba yang tadi. Nah iya itu. Jadi ini mungkin ada tips ya untuk para pemirsa ya, sobat RSUD Dr. Muardi ya. Ini ada sedikit tips, mungkin harus diperhatikan apakah Anda berisiko glaukoma. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau Anda ada keluhan-keluhan seperti ini, sebaiknya Anda segera memeriksakan diri ke dokter. Yang pertama, Anda telah berusia 40 tahun ya, dan selama ini tidak teratur memeriksakan mata. Kenapa? Karena memang usia 40 tahun ke atas itu risiko terjadi glaukoma. Hanya untuk memastikan apakah ada risiko apa tidak, gitu aja. Terus yang kedua, salah seorang anggota keluarga Anda mempunyai riwayat glaukoma. Tadi sudah kita jelaskan ada riwayat keluarga. Jadi sebaiknya seluruh anggota ya, walaupun tidak ada keluhan atau tidak merasa sakit, tetap harus diperiksakan ya, di screening apakah ada kaitannya dengan riwayat keluarga apa enggak. Yang ketiga, tekanan bola mata tinggi. Jadi sebaiknya memang harus selalu periksa tekanan bola mata supaya tahu persis apakah tekanannya itu normal atau tinggi.
Tapi kalau udah ada gejala tekanan bulu mata tinggi juga ya sekitar 20% risiko terjadi glaukoma. Jadi mohon dengan sangat kalau ada riwayat tekanan bulu mata tinggi ya diperiksakan. Yang keempat, Anda menderita penyakit kencing manis ya, tekanan darah tinggi, atau sudah lama terus mendapatkan pengobatan kortikosteroid, ini juga risiko jadi glaukoma. Jadi kalau selama ini Anda terlalu menderita sudah lama ya, sebaiknya tetap diperiksakan. Kemudian selanjutnya Anda sering mengalami sakit kepala di pagi hari, ini juga risiko terjadi glaukoma. Kemudian Anda berulang kali mengalami penglihatan kabur. Nah ini, jadi sering kabur, sering ini, saya kira itu harus diperiksakan untuk memastikan apakah itu faktor kacamata atau memang ada riwayat glaukoma ya. Yang selanjutnya, pada malam hari Anda melihat halo atau cincin warna pelangi di sekeliling lampu. Jadi kalau kita lihat lampu, kemudian di sekelilingnya ada cincin ya, seperti cincin itu juga risiko glaukoma ya, karena terjadi udim di kornea, ini juga risiko daripada glaukoma. Kemudian Anda merasa bahwa penglihatan samping berkurang. Nah, ini sudah ada tanda-tanda ke arah penyempitan lapang pandang. Ya, apalagi kalau sudah nabrak kanan kiri itu sudah sangat lanjut itu glaukomanya, harus segera diperiksakan. Kemudian yang selanjutnya, Anda mendapat kacamata resep baru yang tidak banyak membantu penglihatan Anda. Jadi sering gonta-ganti kacamata, ya, nggak cocok ke optik A, nggak cocok optik B, nggak cocok optik C, nggak cocok. Nah ini salah satu tanda bahwa kaburnya penglihatan itu bukan karena kacamatanya, tapi karena ada kelainan di saraf mata, terutama karena glaukoma. Dan yang terakhir, Anda merasa sakit di sekitar mata setelah menonton TV atau keluar dari ruang yang gelap, misalnya habis nonton bioskop ya, ruang gelap, kemudian tiba-tiba keluar jadi pusing ya. Nah ini mungkin karena dalam kondisi mata kamar gelap kan manik mata melebar. Nah, ini akan menekan sudut mata sehingga outflow-nya buangan daripada kuasnya terganggu. Nah ini jadi pusing. Nah, ini juga perlu diperiksakan. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti ini ya sebaiknya diperiksakan lah supaya tidak terjadi kelainan lebih parah lagi. Saya kira itu dari juga. Terima kasih Dr. Arjo atas sharingnya tadi. Risiko glaukoma ya sangat bermanfaat. Mungkin bisa Sobat Muardi ingat-ingat tadi kondisinya. Nah, kemudian ini mungkin bisa satu pertanyaan lagi ya Mbak ya? Oh ada dua? Oke, ada dua ya. Oke, ada dua pertanyaan lagi. Dari yang pertama Teresiana. Mbak, sebulan terakhir saya merasakan mata kiri menebal dan kaku, penglihatan juga kabur. Sudah cek minus, plus atau silinder tapi tidak ditemukan. Kira-kira apakah ini tanda-tanda glaukoma? Terima kasih. Ya begini, kan keluhan itu kan kadang mirip-mirip juga kan itu. Apalagi sekarang di masa pandemi kan, nah itu kan penggunaan gadget yang sangat sering sekali, itu juga bisa menimbulkan keluhan-keluhan seperti ini. Dan untuk memastikan apakah itu glaukoma ya harus diperiksakan ya secara lengkap lewat pemeriksaan khusus. Karena kadang glaukoma itu juga tanpa keluhan, apalagi ada keluhan. Nah itu pasti harus diperiksakan dulu, dipastikanlah dengan pemeriksaan yang lengkap, baru kita tahu oh ini glaukoma. Karena kalau keluhan tuh kadang mirip-mirip gitu ya, seperti itu. Ya, jadi tetap berhati-hati ya mungkin ya Saudari Teresiana ini. Karena itu tadi glaukoma gejalanya kadang tidak signifikan atau tidak khas seperti itu ya. Jadi jika ada keluhan seperti ini, coba untuk amannya kita periksakan saja. Ya. Kemudian yang kedua dari Warnawan, Dok, nama pemeriksaan untuk mengecek adanya gangguan pada retina dan kornea itu apa saja ya Dok? Lalu untuk gangguan mata karena Sjogren syndrome, gejalanya bagaimana Dokter? Terima kasih. Oke. Semoga Dokter. Ya kalau di retina ya tergantung keluhannya ya. Kalau dia lapang pandang atau penglihatan sampingnya terganggu ya mungkin perlu perimetri ya pemeriksaan itu. Tapi kalau melihat retina secara keseluruhan ya lebih pas ke OCT tadi. OCT lebih bisa melihat seluruh bagian retina itu. Dan kalau Sjogren syndrome itu biasanya yang ke mata luar ya biasanya ya. Bisa terjadi dry eye ya, mata yang kering ataupun mungkin jadi iritasi dan sebagainya itu.
Baik. Oke. Ya, terima kasih dokter atas ini ya jawaban pertanyaannya, saya rasa cukup jelas. Sekali lagi saya mau berterima kasih pada sobat-sobat Muardi yang lain yang sudah lihat live streaming maupun yang dari YouTube maupun dari Instagram dan Facebook seperti itu. Ingatkan lagi bahwa hasil rekaman kita hari ini bisa dilihat kembali di Facebook dan YouTube RSUD Muardi ya, RSUD Dr. Muardi. Jadi yang mungkin hari ini tidak mengikuti dari awal atau ingin melihat lagi nanti bisa cek di Facebook dan YouTube-nya akun RSUD Dr. Muardi. Kemudian jangan lupa juga untuk melakukan like, follow dan subscribe akun media sosial kita di RSUD Dr. Muardi, dan harapannya lebih banyak masyarakat lagi yang mendapatkan manfaat dari talkshow kita hari ini. Oke, kemudian tadi juga mungkin ada sempat disebutkan ya dari Dr. Raharjo yang penggunaan obat steroid, mungkin saya juga lupa, jadi ingin menambahkan juga bahwa kadang suka ada yang mengobati mata sendiri dokter. Jadi betul. Mata merah kadang-kadang beli obat mungkin tidak tahu isinya apa gitu, ternyata mengandung steroid. Jadi kemudian pakai jangka lama dan ternyata komplikasinya jadi glaukoma. Jadi mungkin seperti itu sebaiknya jika ingin menggunakan obat-obat yang terutama mengandung anti radang maupun obat keras, sebaiknya cek dulu ya mungkin ke dokter mata dokter. Jadi jangan mengobati sendiri, mungkin bisa berhari-hari, berbulan-bulan, nah itu bisa terjadi komplikasi glaukoma ya. Jadi sebaiknya penggunaan obat tetes mata selalu dengan rekomendasi dokter. Oke, mungkin begitu acara talkshow kita hari ini tentang glaukoma. Terima kasih sekali lagi Dr. Raharjo dan juga terima kasih kepada semua hadirin yang telah menghadiri acara pada hari ini. Kami ucapkan tetap jaga kesehatan ya selama kita dalam kondisi pandemi ini, selalu terapkan protokol kesehatan dan semoga talkshow kita hari ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian, dan mari kita semua jaga kesehatan dan awasi glaukoma. Harapan kami ke depannya glaukoma bisa kita tekan dan semua pasien yang glaukoma bisa kita sembuhkan. Mungkin seperti itu saja dari kami cukupkan acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.